huda lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah para shaimin wa shaimat rahimakumullah, jamaah Masjid Ruhama yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, pada tahun ini kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat istimewa, bulan yang agung, bulan yang penuh barokah. Tidak ada bulan yang memiliki banyak sekali sebutan, memiliki banyak sekali makna selain bulan Ramadan. Dia disebut Syahrul Mubarak, bulan yang penuh barokah, Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, ya. Kemudian juga Syahrul Azim, Syahrul Quran, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjadikan rasa syukur kita, karena pada hari ini kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan pilihan untuk bisa dipertemukan kembali dengan bulan yang sangat agung itu. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sosok yang memberikan keteladanan yang paripurna, tidak aja menyampaikan nasihat, menyampaikan petuah, tetapi juga beliau memberikan keteladanan, memberikan bukti, memberikan contoh, memberikan uswatun hasanah kepada kita. Ini sangat sulit kita menemukan pemimpin seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW itu. Di dunia ini banyak sekali kita menemukan pemimpin, tetapi yang sekaligus pemimpin itu bisa menjadi figur yang bisa diteladani itu tidak banyak. Yang banyak pemimpin yang banyak omon-omon, saya akan memberikan kesejahteraan rakyat, saya akan begini. Ketika mau dipilih, ketika sudah dipilih, ya itu urusan belakangan. Tetapi kemudian Nabi Muhammad memberikan keteladanan yang luar biasa, yang salah satu keteladanannya adalah bagaimana kemudian berbuat baik, ya, kemudian dengan berkata-kata yang baik. Saya jamaah sekalian mendapatkan tugas dari Ustadz Adnan, panitia Ramadan, untuk menyampaikan ini bedah buku ini 50 kaidah Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan. Tentu saja pada hari ini saya hanya akan membedah mulai dari yang pertama, nanti yang kedua dan selanjutnya nanti dilanjutkan oleh Ustadz Adnan dan juga yang lainnya. Kaidah Al-Quran ini memberikan satu fondasi, memberikan satu dasar kepada kita bagaimana kita kemudian menjalani kehidupan. Baik kehidupan sebagai pribadi, sebagai seorang yang hamba Allah yang senantiasa harus berbakti kepada Allah, harus mengabdi kepada Allah, juga sebagai anggota keluarga, juga sebagai anggota masyarakat, dan juga bahkan sebagai warga negara. Nah ini penulis buku ini memberikan satu kaidah-kaidah yang sangat penting yang diambil dari Al-Quran. Nah pada sore hari ini kita dalam waktu yang sangat singkat akan membedah kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama ini diambil dari surat Al-Baqarah ayat 83. Ini saya bacakan saja. Di dalam buku ini dicuplik salah satu bagian dari ayat. Ayat 83 ini ayat yang agak panjang sebenarnya. Tetapi di sini yang terkait dengan perkataan yang baik. Wa qulu lin-nasi husna. Dan kepada manusia hendaklah kalian berkata yang baik. Ayat 83 surat Al-Baqarah ini, jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita lihat di dalam mushaf Al-Quran gitu, ini sesungguhnya adalah perjanjian Allah dengan Bani Israel.
yang memberikan prinsip-prinsip yang sangat penting di dalam kehidupan. Yang pertama adalah tentang prinsip tauhid. Yang pertama prinsip tauhid, bahwa Bani Israel dan juga kita tidak boleh mengabdi, tidak boleh menyembah, tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Semua nabi, semua rasul menyampaikan risalahnya dengan mengemban prinsip tauhid ini. Semua yang disampaikan kepada manusia pada dasarnya menekankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda adalah syariatnya. Oleh karena itu kemudian ini menjadi dasar bagi kita bagaimana kemudian kita menjalani kehidupan ini. Makanya kalau kita tengok kembali yang sering sekali selalu hadir ya di dalam bulan Ramadan itu surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Penekanan yang pertama itu kepada orang yang beriman. Ini adalah prinsip tauhid. Jadi hanya orang-orang yang beriman saja yang diberikan beban, yang diberikan mandat, yang diberikan tugas untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, di dalam prinsip 50 kaidah Al-Quran ini, yang pertama adalah waqulu linnasi husna, dan kepada manusia hendaklah kita berkata yang baik. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, sahabat sekalian yang berbahagia, perkataan yang baik ini menjadi dasar bagaimana manusia kemudian membangun relasi sosialnya. Perkataan yang baik ini tidak saja ditujukan kepada orang-orang terdekatnya, kepada keluarganya, tetapi juga secara universal disampaikan kepada seluruh manusia. Di situ dikatakan waqulu linnasi, universal sifatnya. Apakah orang itu orang beriman, apakah orang itu tidak beriman, apakah orang itu orang yang soleh, orang kafir dan sebagainya, dalam relasi sosialnya. Di dalam buku ini ditegaskan kita harus menyampaikan perkataan yang baik. Ada ayat-ayat lain di dalam Al-Quran yang terkait bagaimana prinsip-prinsip di dalam membangun relasi sosial. Selain perkataan yang baik, juga kemudian di dalam surat Al-Ahzab ayat 70, kemudian juga Allah memerintahkan agar kita berkata yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan kemudian juga sampaikan perkataan yang benar, perkataan yang tidak dusta, perkataan yang tidak penuh dengan manipulasi, tapi kemudian menyampaikan sesuatu dengan kebenaran. Nah, disinilah ada rangkaian yang sangat erat sekali. Tadi disebutkan sampaikan perkataan yang baik, ini sampaikan dengan perkataan yang benar. Kemudian juga di dalam surat Toha ayat 44, di situ disebutkan qaulan layyina, perkataan yang lembut. Jadi perkataan yang baik, perkataan yang benar, perkataan yang lembut. Ini sesungguhnya perintah Allah kepada Nabi Musa untuk menyampaikan kepada Raja Fir'aun agar menyampaikan dengan cara yang lembut. Lah kalau kepada Fir'aun saja Nabi Musa diperintahkan untuk menyampaikan perkataan yang lembut, apalagi kepada saudara kita sesama muslim. Kadang-kadang kita kemudian menyampaikan perkataan yang kasar, perkataan yang menyakiti dan sebagainya. Nah, ini kemudian Allah memberitakan dengan perkataan yang lembut. Di dalam surat yang lain kemudian disebutkan dengan qaulan ma'rufa, perkataan yang ma'ruf gitu. Perkataan yang ma'ruf. Dan masih banyak rangkaian perintah Allah bagaimana kita kemudian membangun relasi sosial yang baik. Nah, Ramadan sesungguhnya mengajarkan kepada kita perintah bukan hanya menahan lapar, menahan dahaga, menahan dari hawa nafsu, tetapi juga menahan lisan kita untuk tidak berkata hal-hal yang buruk. Makanya dalam salah satu hadisnya Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang tidak bisa menahan perkataan dusta dan perkataan yang buruk,
maka kemudian Allah tidak membutuhkan kita menahan lapar dan dahaga kita. Artinya puasa kita, kalau kita puasa dari makan dan minum saja, tetapi kata-kata kita masih sering berkata dusta, kita kemudian menyakiti sesama, menyakiti orang tua, kemudian menyakiti tetangga atau menyakiti siapapun, maka kemudian puasa kita kehilangan ruhnya, kehilangan maknanya. Nah, disinilah kemudian pentingnya Bapak Ibu sekalian menjaga perkataan yang baik gitu. Dan juga dalam hadis yang lain juga kita semua juga sudah sering sekali mengatakan bahwa mendengar mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka katakan dengan perkataan yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, auliyasmut, ya udah diem aja gitu, nggak usah nyinyir, nggak usah menyakiti, nggak usah memanipulasi. Nah, ini sering juga kalau para politisi kan sering menggunakan kata-kata yang manipulatif, kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang tidak jujur, penuh dusta, penuh janji dan sebagainya gitu. Ada yang semacam itu. Moga-moga Ramadan ini kemudian mereka semua juga bertaubat gitu, untuk bisa menahan diri agar kemudian menerapkan ini salah satu prinsip, salah satu kaidah di dalam Al-Quran itu. Nah, ini hal yang menjadi sangat penting bagi kita, karena pada dasarnya puasa itu adalah tidak sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga bagaimana kemudian kita puasa dari kata-kata dusta, puasa dari kata-kata buruk, puasa dari kata-kata yang tidak baik. Nah, yang terakhir Bapak sekalian, sekarang kita sudah memasuki era media sosial yang luar biasa. Kalau dulu kata-kata itu hanya diucapkan oleh lisan, sekarang di era medsos itu kata-kata dalam tanda petik itu juga diucapkan oleh jari-jari kita ya. Jari-jari kita ini bisa menulis, bisa membuat status, bisa membuat pernyataan, bisa membuat komentar yang menimbulkan dampak yang begitu luas. Kalau di masa yang lalu kata-kata hanya berdampak pada orang yang mendengarkan langsung, sekarang bisa berdampak sangat luas, bahkan menjadi viral ke berbagai belahan dunia kalau kemudian kita tidak menggunakan kata yang baik. Oleh karena itu kemudian monggo di bulan Ramadan itu, kalau yang selama ini barangkali terbiasa membuat pernyataan atau di medsos, membuat status baik itu di Facebook, di Twitter, di Instagram, di berbagai platform media sosial yang lainnya, medsos kita juga ikut berpuasa. Dijadikan ini sebagai saran dakwah untuk menyampaikan kata-kata yang baik. Nah, ini prinsip yang pertama yang saya kira luar biasa, dan kemudian juga prinsip-prinsip yang lain, kaidah yang lain besok akan disampaikan oleh Ustadz Adnan dan juga Ustadz-Ustadz yang lain. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi Ramadan ya hadir tidak hanya sebagai momentum ritual yang secara rutin hadir di tiap tahun dalam kehidupan kita, tetapi juga ini adalah menjadi madrasah, menjadi media pendidikan untuk melatih jiwa kita, untuk melatih pribadi kita dari hari ke hari semakin baik, semakin baik. Semoga Allah menjadikan Ramadan kita ke depan selama 30 hari atau 29 hari yang akan datang menjadi Ramadan yang penuh berkah, Ramadan yang penuh maghfirah, Ramadan yang menjadi momentum bagi upaya perbaikan diri kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.